Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Ahmad Fahri Berlian, NIM 2106528, mata kuliah Psikologi Olahraga. Nah, jadi di bab 3 ini ada latihan keterampilan psikologis. Nah, di dalamnya itu ada metode ataupun keterampilan psikologis. Nah ya, jadi para pelatih ataupun atlet gitu ya, memaknai sama tentang metode ataupun teknik psikologis dengan keterampilan psikologis ya. Padahal ada dua istilah gitu. Ini satu sama lain yang berbeda. Istilah metode bisa dipandangkan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Ada beberapa contoh metodenya juga. Pertama itu psikologis yang lazim itu digunakan dalam pelatihan olahraga, antara lain penetapan tujuan, visualisasi, visualisasi diri gitu, strategi coping, manajemen kecemasan dan lain-lain gitu ya. Adapun metode tersebut digunakan maka penekanannya itu diarahkan untuk meningkatkan gitu ya keterampilan psikologisnya. Adapun keterampilan psikologis yang berkenaan dengan karakteristik gitu ataupun bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet ataupun akan berhasil mencapai prestasi olahraga gitu. Nah, contohnya itu antara lain itu ada motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas gitu dan lain-lain. Nah, jadi yang MST itu MST gitu ya, menekankan pada 2021 aspek psikologis gerakan fisik, bidik dan sentimental gitu ya. Banyak tentang kehidupan gitu. Dengan mentalnya pasti memungkinkan meningkatkan keadaan atlet dalam mengkoordinasikan gerakan secara efektif gitu melalui berbagai keadaan penampilan psikologis gitu yang menurut para ahli gitu itu. Jadi proses MCT itu pada tekniknya somatif ataupun kognitif gitu ya. Nah, yang dilibatkan itu saling hubungan antara proses biomekanik, fisiologis, sistem saraf pusat dan perifer gitu. Perifer untuk mengkoordinasikan gerakan yang dimediasi oleh faktor yang berbeda dari keterlibatan psikologis. Jadi MST itu mental imagery dan visualisasi, fisiomotor, behavior, terus kognitif behavior, terapi, biofeedback gitu, progressive muscle relaxation gitu, dan meditation gitu. Nah, jadi PST itu dikembangkan sebuah fondasi ilmiah gitu untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Hal ini karena adanya tuntutan yang begitu besar gitu kepada atlet untuk menggunakan keterampilan psikologis dalam meningkatkan penampilan dan prestasi olahraga yang digelutinya gitu. Nah, para psikologi gitu dan psikologi olahraga itu telah berusaha merumuskan pengertiannya gitu. Misalnya mengartikan PST gitu sebagai sebuah program latihan gitu ya yang akan membantu atlet dan pelatih gitu untuk mengembangkan keterampilannya psikologis yang sangat berguna gitu untuk meningkatkan penampilan puncak, meningkatkan kepuasan, mengeksplor dan mengembangkan kekuatan pikiran gitu, meningkatkan konsistensi penampilan serta mengaktualisasikan potensi yang masih terpendam gitu pada dasarnya. Nah, di pengertian PST tersebut sebagai program latihan itu untuk mengembangkan keterampilan psikologi. Nah, menegaskan di PST itu dengan program latihan yang dirancang secara sistematis untuk membantu atlet gitu dan para pelatih dalam mengembangkan keterampilan psikologis gitu ya, dan yang sangat berguna gitu. Nah, jadi meningkatkan performa gerak itu dan kesenangan berolahraga. Nah, menyatakan bahwa PST itu adalah program pendidikan yang didesain untuk mengembangkan strategi gitu yang dikombinasi dengan pengembangan gitu. Nah, ada jumlah instrumen lain yang telah dikembangkan gitu untuk mengukur keterampilan psikologis yang digunakan oleh atlet, antara lain psikologi skill inventory for sport gitu atau athletic coping skill inventory gitu. Nah, test of performance-nya itu strategis gitu, motivasi berprestasi, kepercayaan diri, test of antisional dan interpersonal, style sport, trade state condition inventory gitu dan lain-lain lah. Nah, jadi PST itu dapat diukur dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi gitu.
Nah, ada tahapan-tahapannya gitu, ada tahap latihan dan tahap evaluasi dalam bidang olahraga dan penelitian gitu. Nah, jadi psikologi itu komponen pengelolaan dan pengetatan gitu ya, bahwa subkomponen gitu terdiri atas subkomponen strategi belajar, 7 strategi pengelolaan, dan segitu kayaknya. Nah, jadi psikologi skill inventory for sport 5 gitu, ataupun psikologika skill inventory for sport dikembangkan oleh Gabriel gitu ataupun Mohine, yang instrumen di edisi case yang terdiri atas 45 item dan mengukur 6 jenis keterampilan psikologis gitu. Nah, keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi tim, dan mengendalikan keemasan direplikasi gitu dan dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Sindik gitu. Nah, jadi athletic coping skill inventory itu inventory ini terdiri dari 28 item gitu ya, yang digunakan untuk mengukur keterampilan coping, penampilan puncak dalam kondisi tertekan, penempatan sasaran atau persiapan mental, konsentrasi, kebebasan dari rasa takut ataupun keberanian gitu ya, percayaan diri, motivasi berprestasi, dan kemampuan melatih. Nah, jadi untuk memprediksikannya, penampilan pelempar atau pemukul para pemain ataupun atlet profesional baseball mereplika dan mengembangkan terdapat 45 atlet Indonesia dapat terbukti gitu ya, ACSI gitu, valid dan reliable untuk mengukur keterampilan psikologis atlet Indonesia. Dan ada pun yang ketiga, test of performance. Nah, jadi di test of performance ini ada strategi seperti telah dijelaskan. Keterampilan psikologinya harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan dalam sebuah kemasan program yang sistematis gitu. Ada para tokoh menyebutkan ada 3 tahapan gitu ya dalam program PST itu, tahap pendidikan, penguasaan, dan latihan gitu untuk memperkaya pembahasan, penulis juga komunikasikan dengan penahapan program yang dilakukan oleh para ahli juga gitu, yaitu COX. Oke, sekian, terima kasih.